Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tanaman pembawa hoki menurut Islam yang mungkin belum kamu sadari. Beberapa tanaman tersebut bahkan bisa menjadi salah satu penarik keberuntungan rezeki. Hal ini karena tanaman ini dianggap bisa memancarkan aura energi positif sehingga dapat menyeimbangkan aliran energi di dalam rumah. Saat keseimbangan dalam rumah terpenuhi, maka rumah itu akan mendatangkan energi positif kepada penghuninya. Selain itu, seperti yang sudah diketahui bersama bahwa kehidupan umat manusia sudah dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Bahkan hanya mengenai surga, neraka dijelaskan dalam Al-Quran, dan cara mendapatkan pahala. Ternyata Al-Quran juga turut menjelaskan tanaman yang bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Itulah sebabnya Al-Quran dijadikan sebagai sebuah sumber pengetahuan dan kunci ilmu untuk kehidupan manusia. Ada banyak jenis tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya bahkan dikatakan dapat membawa keberuntungan dalam berbagai bentuk. Bukan hanya dikatakan dalam Al-Quran, beberapa jenis tanaman pembawa hoki ini juga dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah ulasan tentang tanaman pembawa hoki menurut Islam yang disadur dari keterangan ini. Yang pertama adalah kurma. Kurma diketahui sebagai salah satu tanaman pembawa hoki menurut Islam. Bukan hanya itu, buahnya juga terasa sangat manis dan kenyal. Selain itu, manfaat buah kurma untuk kesehatan juga sangat banyak. Salah satunya adalah sumber penambah energi, membantu melancarkan pencernaan, mengurangi risiko penyakit stroke dan jantung. Serta buah yang bagus itu untuk dikonsumsi ketika diet lantaran sangat kaya akan vitamin dan mineral. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Maryam yang artinya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Dan yang kedua adalah pohon pisang. Pisang atau musa ini menghasilkan buah yang dianggap sebagai buah surga. Selain itu, tanaman pembawa hoki menurut Islam ini dikenal sebagai makanan filsuf karena saat dikonsumsi bisa mengaktifkan pikiran dan juga merangsang memori. Buah ini juga mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan yang bisa membantu menjaga keseimbangan tubuh. Ya, seperti kurma, pohon pisang juga sudah disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Jelaskan di dalam surah Al-Waqiah. Dan yang ketiga adalah buah zaitun. Buah zaitun merupakan tanaman yang paling mudah ditemukan di wilayah Timur Tengah. Tanaman ini menghasilkan buah dengan nama yang sama, yaitu zaitun, dan sudah disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Buah zaitun dapat dinikmati dengan semua jenis makanan atau dibuat menjadi minyak. Manfaat dari buah ini bisa membantu untuk memecah batu ginjal, mengurangi diabetes dan rematik. Dijelaskan di dalam surah An-Nahl yang artinya, dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpikir. Nah, dan sekarang ada pohon yang mana dilarang atau tidak boleh ditanam di depan rumah. Di antaranya adalah pohon asam jawa. Yang mana asam jawa ini adalah secara filosofi mirip dengan tanaman asam sebagai tanaman buah nasib buruk dan tidak boleh dipertahankan. Kamu seharusnya tidak merawat kedua tanaman ini atau membangun rumah di dekat kedua tanaman ini jika tidak ingin mendapatkan nasib buruk dan kemalangan. Karena di antaranya ada pohon
Jawa yang luar biasa, ketika sudah roboh akan menimpa rumah, itu yang paling berdampak. Dan ketiga adalah kedua adalah pohon kapas, yang mana pohon kapas membawa nasib buruk karena mudah menjadi perantara debu dan kotoran di rumah. Debu dan kotoran juga menjadi sumber kemalangan dan kemiskinan di rumah. Tentunya kalau kamu sering meninggalkan hunian, kalau sudah kotor dan tidak terurus, rumah bisa jadi sarang makhluk halus. Dan yang ketiga adalah pohon pinang. Pohon pinang diyakini oleh orang-orang Jawa itu adalah kalau pohon pinang itu mampu membuat sifat anak-anak pemilik rumah yang menanamnya sulit diajari dalam kebaikan, dalam pendidikan maupun moral. Jadi sehingga orang-orang Jawa meninggalkan menanam pohon di depan rumah, yaitu pohon pinang. Dan yang keempat adalah pohon kaktus. Tanaman yang sebaiknya tidak berada di depan rumah, yakni pohon kaktus. Ada yang menganggap kaktus sebagai salah satu tanaman pembawa sial menurut Islam, karena bentuk tanamannya yang berduri serta tumbuh di lingkungan yang minim air. Dalam seri tertentu seperti pada musim panas, pohon kaktus mungkin saja tumbuh di kebun karena kondisi tanam cukup kering dan kurang lembab. Dan yang kelima adalah tanaman yang mati, yang mana tanaman yang mati ini bisa membawa hal buruk untuk kehidupan. Jika tanaman sudah mati, maka segera bersihkan dan singkirkan dari lingkungan rumah. Banyak orang yang percaya kalau tanaman mati membawa sial karena menjadi sumber unsur negatif dan kemalangan yang berada di rumah. Jika pohon matinya tinggi, bisa menimpa rumah kita. Itu yang menjadi sebab utama. Dan yang keenam adalah pohon pepaya. Berdasarkan pohon pepaya ini, menurut kepercayaan orang-orang terdahulu, tidak boleh menanam pohon pepaya di depan rumah. Karena apa? Karena akarnya pohon pepaya itu bisa membuat rumah menjadi rusak. Dan pohon pepaya itu akarnya bisa semakin besar sehingga merambat ke bagian rumah, sehingga mengakibatkan rumah hancur. Maka orang-orang terdahulu itu jarang menanam pohon pepaya di depan rumah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.